Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sekalian. Berjumpa lagi dengan saya M. Juharuddin. Saya berdomisili di Jawa Tengah, di Kabupaten Kendal. Silakan yang mau silaturahmi, insya Allah saya welcome. Saya terbuka, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing, saling bertukar ilmu. Nomor HP saya 083 10 17 22267. Silahkan bisa di save. Menurut saya, ilmu yang sedikit tapi jika bermanfaat maka akan menjadi banyak. Menjadi banyak itu bisa macam-macam jalannya kan. Dengan Allah menurunkan semangat belajar kepada kita sehingga kita tersupport, bersemangat untuk menggali keilmuan-keilmuan yang Allah turunkan di muka bumi ini, bisa dengan pengalaman-pengalaman kita yang kemudian oleh Allah ditakdirkan berpengalaman yang luar biasa. Maka bagi Anda yang memiliki ilmu seberapapun, upayakan ilmu yang Anda miliki itu bermanfaat. Upayakan ilmu yang Anda miliki itu bisa menambah hasanah kebaikan untuk diri Anda. Karena menurut saya majelis ilmu itu bukan hanya di pengajian saja, bukan hanya di sekolah saja, bukan hanya di pondok atau madrasah saja, bukan hanya di kampus saja, bukan, di mana saja, asalkan di sana terjadi sebuah transformasi ilmu, asalkan di sana ada sebuah pembicaraan atau perbincangan yang bermanfaat, yang menorehkan ukiran-ukiran ilmu baik di dalam pikiran maupun di hati, itu adalah majelis ilmu menurut saya. Dan sekalipun alif ba ta, sekalipun a b c, sekalipun nawaitu dalam ibadah mahdhah, itu ilmu. Perintah sedekah misalnya, Anda misalnya as-shadaqatu tajribur rizki, misalnya Anda ketika sedang ngobrol mengeluarkan pernyataan seperti itu, sehingga dari pernyataan itu teman Anda termotivasi untuk bersedekah, untuk membantu yatim piatu yang ada di lingkungannya, untuk membantu para jompo dan kaum duafa, karena perkataan Anda itu tadi. Maka dalam ibadah sedekahnya, dalam berbuat baiknya, Anda akan ikut mendapatkan pahala, akan teraliri, karena hidayahnya itu perantara Anda, perantara ucapan Anda. Gitu ya. Nah, baik kawan sekalian, itu intermezzo saja. Sore ini kita bahas tentang dejavu. Wah, apa itu dejavu? Jadi dejavu itu adalah sebuah perasaan, keadaan, atau Anda mengalami sesuatu yang seolah-olah pernah terjadi. Jadi ada 3 macam dejavu, yaitu pernah mengalami, pernah merasakan, dan pernah mengunjungi. Jadi ada 3, pernah mengalami, pernah merasakan, pernah mengunjungi. Jika Anda pernah melakukan atau pernah mengalami sesuatu yang seolah-olah ini sesuatu yang Anda alami ini sudah pernah Anda alami di waktu sebelumnya, maka Anda sedang mengalami dejavu. Nah, dejavu ini rata-rata terjadi antara 10 sampai 30 detik. Dejavu ini rata-rata dialami orang antara 10 sampai dengan 30 detik. Dejavu bisa dijelaskan secara ilmiah. Namun
banyak anggapan-anggapan dejavu itu dikaitkan dengan hal-hal mistis. Ada juga yang mencoba untuk menggali alasan mistis terjadinya dejavu. Coba hari ini kita bahas ya. Sanyandai saja kalau orang Jawa. Ditemukan istilah dejavu itu pertama kali dicetuskan oleh Emil Borac. Ya. Emil Borac pada tahun 1876 kalau tidak salah. Oleh Emil Borac pada tahun 1876. Nah, secara ilmiah ada beberapa alasan kenapa seseorang mengalami dejavu. Ya. Pertama disebut dengan teori split perception. Jadi teori split perception itu adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa dejavu itu dialami seseorang jadi gini, misalnya gini, split perception itu seperti ini. Contoh ya, misalnya Anda naik angkot, ya kan? Misalnya mau berangkat kerja, Anda naik angkot. Nah, ketika Anda naik angkot, ya kan, Anda di dalam naik angkot itu enjoy saja dengan posisi Anda sambil mainan HP. Tak gitu kan. Terfokus di Android Anda. Nah, sesekali mata Anda memandang melalui kaca atau jendela angkot. Nah, Anda melihat sesuatu misalnya. Misalnya Anda melihat sebuah menara kecil atau bangunan tua, atau misalnya Anda melihat sebuah pohon, ya kita ibaratkan pohon, sebuah pohon rindang dengan akar-akar yang menjuntai sampai keluar misalnya. Nah, Anda melihat sebuah pohon besar, ya kan? Tapi apa yang Anda lihat itu tidak Anda gubris, atau Anda tidak ngeh lah, dan pikiran Anda terfokus pada HP ini. Nah, suatu ketika beberapa hari, minggu, bulan, atau tahun Anda berada di tempat itu. Entah itu Anda berada di tempat itu ketika Anda berhenti di situ, atau Anda sedang berjalan melewati tempat itu. Kemudian terlintas, loh, sepertinya saya pernah berada di tempat ini, mengalami hal ini misalnya. Itu adalah split perception atau sebuah kejadian dejavu yang kita alami karena ada sesuatu yang kita lihat, kita tidak ngeh atau tidak merespon sesuatu itu, padahal yang kita lihat itu tersave ke alam bawah sadar kita, ya kan, dikarenakan kita sibuk mainan HP. Atau misalnya seperti ini, Anda sedang terburu-buru ke sebuah acara karena waktunya mepet, Anda takut terlambat misalnya. Nah, Anda melewati sebuah hutan misalnya, wah ada es gitu kan. Nah, pikiran Anda adalah gimana caranya saya cepat sampai, maka saya harus ngegas motor saya, ya kan. Nah, Anda melihat ada gubuk tua atau ada gubuk di
tepi hutan misalnya, atau di samping jalan, di tengah hutan. Kan ada hutan-hutan tertentu di Indonesia itu kan ada yang hutan lindung, hutan jati, atau hutan mana? Alas roban misalnya, kan ada jalan alternatifnya kan. Anda melewati itu misalnya. Anda melihat sebuah gubuk di pinggir jalan. Tapi karena pikiran Anda terfokus agar Anda lekas sampai ke tempat itu, maka apa yang Anda lihat itu tidak Anda perhatikan, tidak Anda fokuskan, dan Anda tidak ngeh gitu loh. Tapi apa yang Anda lihat itu tersave di alam bawah sadar Anda. Nah, suatu ketika Anda pergi ke tempat yang sama, mungkin dalam nuansa atau acara yang berbeda. Nah, Anda berada di gubuk itu misalnya, sedang beristirahat atau sedang misalnya sedang ada acara di dekat gubuk itu misalnya. Oh, saya kok sepertinya pernah di sini ya mengalami hal seperti ini ya. Ini apa ya? Nah, itu biasanya berlangsung antara 10 sampai dengan 30 detik. Nah, itu deja vu yang Anda alami dikarenakan sebelumnya Anda pernah melewati tempat itu dengan mengendarai motor, namun karena pikiran Anda terfokus ke tujuan Anda agar Anda tidak terlambat, Anda pernah melihat gubuk itu tapi Anda tidak ngeh atau tidak berpikir sedikit pun, ya kan, untuk memperhatikan atau berpikir tentang gubuk itu, tapi apa yang Anda lihat gubuk itu sudah tersave di dalam pikiran Anda. Itu adalah teori deja vu yang pertama. Ya, kemudian ada yang nama teori memory recall, ya, memory recall. Jadi ini hampir sama dengan split perception, namun di memory recall ini adalah sebuah kejadian deja vu yang sebelumnya kita melihat tempat yang mirip atau hampir sama, tapi tempat yang mirip itu sudah berlangsung beberapa waktu atau sudah lama, dan itu sudah kita nggak ingat tentang peristiwa itu. Misal contoh seperti ini. Misalnya di waktu Anda sekolah, Anda rekreasi ke sebuah tempat rekreasi miniatur negara. Misalnya kan ada tempat-tempat rekreasi miniatur negara atau miniatur keajaiban dunia. Nah, di sana Anda berada di miniatur Menara Eiffel misalnya. Anda berfoto-foto di sana, ya kan? Anda bergaya dan seterusnya. Nah, suatu ketika atau 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian, ketika Anda sudah lulus sekolah, lulus kuliah misalnya, atau Anda lulus sekolah, Anda berusaha, Anda bekerja, ya, karir Anda bagus, atau Anda menjadi pengusaha, Anda sukses, Anda jadi orang kaya sehingga Anda bisa pergi plesir ke luar negeri, ke Inggris, ke Menara Eiffel. Anda ke sana. Nah, di sana Anda merasa, sebentar, saya kok pernah ke sini ya? Padahal kan saya belum pernah ke Menara Eiffel. Setahu saya seumur hidup saya baru kali ini ke Menara Eiffel. Apa ini? Kok aneh ya? Nah, itu adalah sebuah teori memory recall. Jadi sebuah teori di mana seseorang mengalami deja vu dari peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi, namun tempat peristiwanya berbeda, akan tetapi suasananya, bentuknya hampir sama. Ya. Kemudian ada yang ketiga, namanya
teori deja vu, gangguan sirkulasi otak. Teori deja vu, gangguan sirkulasi otak. Ini adalah teori ketiga. Jadi di dalam pikiran manusia itu kan ada memori jangka panjang dan ada memori jangka pendek. Nah, jadi ketika mata kita memandang sesuatu, baik itu kejadian, baik itu benda, baik itu perkataan, atau apapun itu yang dilihat oleh mata kita, yang didengar oleh telinga kita, itu secara otomatis akan tersave atau tersimpan ke dalam pikiran kita atau ke dalam otak kita. Nah, canggihnya otak kita itu Allah sudah mendesain otak kita untuk merespon sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, untuk di-save di memori jangka panjang atau di memori jangka pendek. Nah, karena terjadi gangguan sirkulasi otak, sesuatu yang kita lihat, ya kan, yang harusnya itu kita save di memori jangka pendek, ternyata masuk ke dalam memori jangka panjang. Ya kan? Misalnya kita mengalami sesuatu, kita merasakan sesuatu, atau kita mengunjungi sesuatu, atau kita melihat sesuatu, atau kita mendengarkan sesuatu yang seharusnya sesuatu itu disimpan di memori jangka pendek, ternyata karena terjadi gangguan sirkulasi otak, sesuatu yang kita lihat itu tersimpan di memori jangka panjang. Sehingga entah berapa tahun setelah kejadian itu, kita seperti mengalami hal yang sama dalam waktu 30 sampai 30 detik, 10 sampai 30 detik misalnya. Nah, itu itu sebenarnya bukan sesuatu yang mistis, itu pernah kita alami. Cuman karena terjadi gangguan sirkulasi otak, ya kan? Dan apa yang kita alami saat ini yang kita anggap, saya sudah pernah mengalami hal ini, itu sebenarnya adalah kejadian di masa lalu, yang mana kejadian itu seharusnya disimpan oleh otak di memori jangka pendek, ternyata disimpan di memori jangka panjang. Itu ya. Nah, itu adalah sebuah kejadian deja vu dikarenakan ada gangguan sirkulasi otak. Kemudian yang keempat ada yang namanya kejang lobus temporal. Ya. Yaitu sebuah keadaan di mana sistem saraf kita mengalami kejang lobus temporal. Namun jarang orang yang mengalami ini. Biasanya orang yang mengalami ini adalah orang-orang yang terkena penyakit epilepsi, tumor, kelainan pembuluh darah, ya, atau misalnya stroke, itu juga bisa mengalami kejang lobus temporal ini. Nah, di sini ini kalau ini murni penyakit, ya, ini penyakit. Jadi memang sebuah kejang lobus temporal yang terjadi di dalam otak kita. Jadi kejadiannya ini seperti ini. Ketika orang mengalami kejang lobus temporal ini, maka yang akan ia rasakan atau yang akan ia alami adalah sebuah kejadian, yaitu deja vu, halusinasi, atau melakukan sesuatu berulang-ulang. Karena terjadinya kejang lobus atau kelainan pada pembuluh darah otak. Dan ini bisa terjadi kepada seseorang. Misalnya dia di rumah, ke belakang
ya kan, mencuci tangan, cuci tangan. Dia keluar, wah aku mau cuci tangan kan, dia ke belakang cuci tangan lagi, kemudian keluar lagi. Dia ke belakang cuci tangan lagi, kemudian keluar lagi. Dia ke belakang cuci tangan lagi, ingat kok saya kelihatannya pernah merasakan atau mengalami suasana yang seperti ini ya. Kelihatannya kok saya pernah mengalami suasana yang seperti ini ya. Atau misalnya Anda pergi ke suatu tempat, ya kan, untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu. Namun karena adanya sebuah kelainan di dalam otak Anda lupa. Padahal baru saja dilakukan, Anda lupa bahwa Anda baru saja melakukan pekerjaan atau tugas itu. Anda ke sana lagi. Seseorang yang mengalami kelainan itu ke sana lagi. Balik ke sana lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga bisa yang namanya halusinasi. Berhalusinasi. Dengan merasakan atau bersensasi seolah-olah halusinasi itu nyata, real. Nah, suatu ketika dia mengalami satu kejadian atau satu peristiwa sebagaimana yang pernah ia halusinasikan pada saat dia kejang lobus temporal itu tadi. Nah, itu juga bisa disebut sebagai sesuatu yang namanya déjà vu. Itu ya ada 4 macam ya kawan. Nah, kalau déjà vu sendiri itu berasal dari bahasa Perancis ya, yang secara harfiah artinya pernah mengalami, pernah merasakan atau pernah mengunjungi ya, atau pernah dilihat. Itu dalam bahasa Perancis. Sebenarnya ada istilah-istilah yang peristiwanya hampir sama dengan déjà vu tapi bukan déjà vu. Ada yang namanya jama'is vu. Jama'is vu itu kapan-kapan lah kita bahas. Kemudian ada dejarif. Dejarif itu juga kapan-kapan kita bahas. Kalau sekarang semua nanti waktunya gak cukup. Ada kemudian apa lagi ya? Capgras syndrome. Capgras syndrome itu juga hampir mirip dengan déjà vu tapi lain ruang lingkupnya lain. Itu déjà vu dibahas secara ilmiah, secara masuk akal ya. Nah, kemudian ada déjà vu dibahas oleh seorang profesor ya, bernama Profesor Ahmad Syauqi Ibrahim. Jadi berawal dari anggapan Albert Einstein tentang kecepatan cahaya. Jadi Einstein itu punya pendapat seperti ini. Di dunia ini atau di alam semesta ini tidak ada sesuatu yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Itu pendapat Einstein. Kalaupun ada sesuatu yang kecepatannya atau dimensinya melebihi kecepatan cahaya, maka sesuatu itu tidak akan terbatasi oleh ruang dan waktu. Tidak akan terbatasi oleh ruang dan waktu. Sesuatu itu bisa saja berada di masa depan atau bisa saja berada di masa lampau. Karena dia tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Bisa saja berada di luar galaksi tata surya bumi ataupun planet-planet sekitarnya. Itu menurut pendapat Einstein. Nah, kemudian Profesor Ahmad Syauqi Ibrahim ini berpendapat bahwa ada sesuatu yang melebihi kapasitas cahaya kecepatannya. Apa itu? Menurut Syauqi itu adalah ruh. Itu adalah ruh. Karena keberadaan ruh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu,
atau batasan-batasan masa. Nah, kemudian Prof. Shawki ini mengibaratkan atau menjelaskan dalam sebuah teori mimpi. Jadi ketika orang tertidur itu kan dia mati karena tidak ada aktivitas di situ. Ya kan, fungsi otaknya istirahat. Mati dalam tanda kutip bukan mati nyawanya hilang ya. Nah, di situ terjadi sebuah proses lepasnya ruh dari tubuh. Akan tetapi masih terhubung, benang merah antara jasad dan ruh itu masih terhubung. Dan jasad tidak menyadari terlepasnya ruh. Akan tetapi ruh itu menyadari terlepasnya dia dari jasad. Nah, ruh itu berada di alam ruh atau alam mimpi karena ini konteksnya mimpi. Nah, di alam ruh itu dia pergilah ke tempat-tempat, baik tempat dengan dimensi yang real, dimensi yang nyata, ya kan, tempat di mana dimensinya adalah bumi, atau tempat dengan dimensi alam ruh atau alam mimpi. Atau bahkan ruh itu pergi ke sebuah tempat dengan dimensi waktu yang berbeda, yaitu di dimensi masa lampau atau masa lalu, atau dia pergi ke sebuah dimensi waktu di masa yang akan datang. Nah, kemudian suatu ketika orang yang tidur itu berada di sebuah tempat atau berada di sebuah kejadian atau mengalami sebuah rasa, sebuah peristiwa yang mana rasa, peristiwa atau tempat itu pernah dikunjungi oleh ruhnya waktu dia tidur. Loh, kok saya pernah merasakan ini ya sebelumnya ya? Oh, setelah ini nanti akan ada ini loh, kok bener ya? Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya jasad kita tidak menyadari, namun ruh kita ketika kita tidur, ruh kita lepas dari tubuh kita, dia melakukan pengembaraan ya kan. Dia pergi ke suatu tempat, yang tempat itu suatu saat nanti akan kita kunjungi, dan itulah yang kemudian disebut dengan deja vu. Ruh sadar, dan ruh ketika kembali ke jasad kita, dia dengan membawa pengalaman atau kejadian yang dia kunjungi saat dia lepas dari tubuh itu tadi. Itu ya. Itu menurut Profesor Shawki Ibrahim. Itu adalah teori deja vu. Kalau menurut agama, setahu saya belum ada dalil atau kaidah khusus yang memang membahas tentang deja vu ya. Mungkin sengaja seperti itu karena kasanah kemanfaatannya juga lebih baik ini tidak dibahas, karena ketika ini dibahas nanti akan dikhawatirkan terjadi sebuah salah penafsiran atau sebuah kemungkinan yang justru kemungkinan itu membuat orang ragu dengan akidahnya. Maka kita tidak membahas deja vu dalam konteks agama. Kita wallahu a'lam sajalah ya. Yang jelas kejadian deja vu bagian dari kebesaran Allah, bagian dari keajaiban alam. Ya. Nah, kemudian deja vu itu bahaya enggak sih? Bahaya enggak deja vu itu? Jika deja vu itu dialami sekali, 2 kali, atau 3 kali seumur hidup, maka itu tidak berbahaya. Atau dialami sekali, 2 kali dalam setahun atau 2 tahun juga tidak berbahaya. Nah, namun jika Anda sering sekali mengalami deja vu, bahkan hampir setiap hari, setiap minggu Anda mengalami deja vu, atau setiap bulan pasti Anda mengalami deja vu, maka akan lebih baik jika ini Anda konsultasikan kepada psikolog atau psikiater untuk Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri Anda.
Itu ya, kawan-kawan, itu sekilas tentang deja vu. Karena kadang orang juga bertanya-tanya ya, sebenarnya ketika kita mengalami deja vu itu apa sih yang terjadi? Sebenarnya ketika kita mengalami deja vu itu tuh apa sih itu? Nah, ini ada juga anggapan dari deja vu. Ini orang yang mempercayai adanya teori reinkarnasi. Orang yang mempercayai adanya teori atau kejadian reinkarnasi. Kalau keyakinan orang Chinese atau orang Cina, orang Jepang itu kan banyak klan atau budaya atau ajaran. Saya kalau ngomong banyak atonya ya, sorry ya. Yang percaya kepada reinkarnasi, maka dikatakan bahwa deja vu itu adalah sebuah kejadian yang sudah dialami di kehidupan sebelumnya. Itu bagi orang yang percaya dengan teori reinkarnasi. Tapi wallahu a'lam ya. Itu kita hanya berteori ya, kita hanya berteori. Jadi kalau di channel saya ini kita mencoba untuk membahas atau mengupas keilmuan secara universal. Kita bahas sebagai khasanah pengetahuan, sebagai perbendaharaan ilmu di dalam otak kita. Kita bahas sebagai khasanah pengetahuan yang luas, karena memang Allah menurunkan setetes ilmu di bumi, tapi menurut kita itu sangat luas dan tanpa batas. Dengan tetap berpegang teguh kepada akidah, dengan tetap berpegang teguh kepada tauhid atau keesaan Allah, keesaan Tuhan. Itu kami sebagai orang muslim. Anda silahkan berkeyakinan atau berpandangan sesuai dengan keyakinan Anda. Prinsipnya kita menghormati siapapun, karena adanya perbedaan di dunia ini, perbedaan-perbedaan di dunia ini adalah sunnatullah. Itu adalah sudah atas kehendak dan kekuasaan Tuhan. Memang alam ini, dunia ini diciptakan dengan ragam perbedaan yang tiada batas. Dari sejak diciptakannya Nabi Adam sampai akhir hayat atau akhir alam ini nanti yang disebut dengan yaumil qiyamah, itu perbedaan akan terus ada. Perbedaan apapun, adat, budaya, agama, ajaran, keyakinan, itu akan terus ada karena itu sunnatullah. Itu adalah keputusan Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. Maka Anda orang yang paling bijak adalah orang yang menyikapi perbedaan dengan kebijakan, menyikapi perbedaan dengan ramah, menyikapi perbedaan dengan dikembalikan kepada Sang Khalik. Ya wallahu a'lam, dikembalikan kepada kekuasaan Allah dengan tanpa mengurangi ketauhidan atau keyakinan beragama Anda. Sehingga kita tidak menjadi orang yang, kalau dulu waktu SMP itu di pelajaran PPKN itu ada istilah yang namanya fanatik sempit. Saya masih ingat itu. Fanatik sempit. Jadi orang yang merasa benar terhadap apa yang dia yakini, dan jika dia melihat sesuatu yang di luar dari apa yang ia yakini atau berlawanan dengan apa yang dia yakini, dianggap salah. Salah dan tidak itu ukurannya manusia. Salah dan tidak itu ukurannya manusia. Salah dan tidak itu ukuran ada di dalam syariat. Namun pantas atau tidak, tepat atau tidak, untuk kita menjustis sesuatu itu salah atau benar, ya, itu kita lihat situasionalnya, kita lihat kondisinya, kita lihat kahanannya, ya. Bismillah, ya, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan silahkan Anda berpikir, silahkan Anda mencerna sendiri apa itu deja vu. Ya, kenapa bisa terjadi deja vu? Silahkan berpikir, silahkan Anda putuskan
Karena kita hanya berpendapat, kita hanya menyuguhkan, Anda yang berpikir. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Kenapa bismillah? Karena akan ada video-video berikutnya, ya kan. Ya, dengan mengakhiri perbincangan kita sore ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.